Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Utami dari kelas Akuntansi Manajemen R10. Di sini saya akan menjawab soal diskusi online pertemuan ke-12 yang diberikan oleh Bu Muhani. Soalnya itu, sebutkan keunggulan dan kelemahan variabel costing, lalu jelaskan dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut. Dan soal terakhir yaitu, bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian variabel costing. Variabel costing merupakan salah satu metode dalam penentuan harga pokok produksi yang membebankan unsur biaya produksi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, yaitu metode variabel costing ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya itu dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, sehingga manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Di samping itu, variabel costing juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek serta membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Sementara, kelemahan dari metode ini itu, yang pertama, jarang sekali ditemukan suatu biaya bersifat benar-benar variabel atau benar-benar tetap, sehingga metode variabel costing sulit diterapkan. Hal ini disebabkan karena dalam menentukan suatu biaya bersifat variabel, biaya tersebut harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama itu, harga barang dan jasa tidak berubah. Yang kedua, metode dan prosedur akuntansi tidak berubah. Dan yang ketiga, tingkat efisiensi produksi perusahaan tidak berubah. Kelemahan selanjutnya yaitu pada kenyataannya harga barang dan jasa sulit untuk tidak berubah. Jika harga bahan baku suatu perusahaan mengalami kenaikan karena inflasi, berarti harga bahan baku berubah bukan hanya dipengaruhi oleh volume produksi. Kelemahan yang ketiga yaitu metode variable costing ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi matching cost against revenue, sehingga walaupun manajemen menerapkan metode variable costing untuk keperluan internal, manajemen tetap harus membuat laporan laba rugi metode absorption costing untuk keperluan eksternal. Soal selanjutnya yaitu jelaskan dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut. Jadi, dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan metode variable costing dengan absorption costing atau sering disebut dengan full costing. Misalkan, jika kita menggunakan metode variabel dan penjualan itu lebih besar dari produksi, maka laba pun akan lebih besar jika kita menggunakan variabel costing tadi. Begitupun sebaliknya. Maka akan tercipta persamaan berikut ini. Soal yang terakhir yaitu, bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer. Evaluasi terhadap manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba akrual dan laba yang direncanakan seringkali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Namun, agar tidak menjadi petunjuk yang bermakna, laba harus mencerminkan usaha manajerial. Misalnya, apabila seorang manajer sering bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan, sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya, yang mengisyaratkan keberhasilan. Secara umum, apabila kinerja laba diharapkan mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer dapat mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, apabila pendapatan penjualan meningkat dari periode 1 ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba pun akan meningkat. Yang kedua, apabila pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun juga. Dan yang ketiga, apabila pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba juga tidak akan berubah. Sekian jawaban saya mengenai diskusi online pertemuan ke-12 yang diberikan oleh Bu Muhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.